Diperlihatkan seorang perempuan bernama Margaret yang melahirkan seorang diri. Dia hamil hasil dari hubungan gelapnya di luar nikah. Seolah tak menghendaki kelahirannya, Margaret berniat membunuh bayi itu. Namun melihat bayi kecilnya tak berdaya dan tak berdosa, dia pun mengurungkan niat jahatnya. Beberapa tahun telah berlalu, bayi itu tumbuh menjadi gadis cantik bernama Carrie. Namun tak seperti kebanyakan anak remaja pada umumnya. Carrie tumbuh sebagai gadis yang sangat lugu dan pemalu. Suatu hari saat Carrie mengikuti kelas olahraga, untuk pertama kalinya Carrie mengalami menstruasi. Namun karena saking polosnya, Carrie bahkan tidak tahu apa itu menstruasi dan berpikir bahwa pendarahan yang dialaminya karena suatu penyakit. Dan karena rasa paniknya, Carrie pun berteriak meminta tolong. Salah satu temannya bernama Sue mencoba memberinya pembalut. Namun bukannya mendapat pertolongan, Carrie malah dibully oleh teman-temannya yang lain. Salah satu dari mereka bernama Chris bahkan merekam kejadian itu. Hingga akhirnya Bu Guru datang dan menenangkan suasana. Carrie kemudian dibawa ke ruangan kepala sekolah untuk diberi arahan apa itu menstruasi dan bahwa itu adalah hal wajar bagi semua perempuan. Kepala sekolah juga mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh teman-temannya sudah di luar batas. Oleh karena itu, kepala sekolah ingin menghubungi ibunya. Namun hal tersebut justru membuat Carrie seperti ketakutan dan tiba-tiba galon air di ruangan itu pecah. Saat pulang dari sekolah, Carrie tiba-tiba dihampiri anak tetangganya yang sedang bermain. Anak itu mengejek dan meneriakinya orang gila. Hal itu tentu membuat Carrie marah. Carrie menatap tajam ke arah anak itu dan tiba-tiba anak nakal itu terjatuh. Carrie mulai menyadari bahwa sepertinya dia memiliki kekuatan yang tersembunyi. Sementara di dalam rumah, ibunya bertingkah aneh dengan membenturkan kepalanya sendiri ke tembok berulang kali sambil meracau tidak jelas. Melihat itu, Carrie mencoba menenangkannya, namun ibunya malah mengatakan bahwa Carrie telah mendapat kutukan atas dosanya di masa lalu. Di tempat berbeda, Chris bersama temannya mengupload video rekaman Carrie yang dibully, tanpa memikirkan dampak buruknya terhadap diri mereka sendiri. Berbeda dari Chris, Sue justru merasa bersalah karena telah membuli Carrie. Keesokan harinya, murid yang melakukan tindak bully mendapatkan hukuman dari Bu Guru. Mereka yang tidak mau menjalani hukuman akan diskors dan tidak boleh mengikuti pesta prom yang akan diadakan minggu depan. Chris, si tokoh antagonis, tidak mau menjalani hukuman itu dan bahkan melawan gurunya. Chris juga memprovokasi murid lain untuk melakukan perlawanan. Sementara Carrie yang kesal karena menjadi pusat perhatian di sekolahnya, melampiaskan amarahnya dengan memecahkan kaca di kamar mandi. Carrie menyadari bahwa dia memiliki kekuatan misterius yang dapat mengendalikan suatu benda. Saat kegiatan belajar di kelasnya, Carrie diminta oleh gurunya untuk maju ke depan membaca puisi. Namun puisi yang dibacanya justru dinilai buruk oleh gurunya dan lagi-lagi ditertawai oleh semua murid di sana, kecuali Tommy yang merupakan pacar Sue. Dia justru memuji puisi Carrie. Di sini terlihat bahwa Tommy adalah orang baik yang punya rasa empati. Suatu malam, Carrie melatih kekuatan misteriusnya. Ibunya yang mendengar suara dari arah kamar merasa khawatir. Dia mendatangi kamar putrinya sambil membawa pisau untuk berjaga-jaga. Namun setelah membuka pintu kamar, Carrie justru pura-pura tertidur. Keesokan harinya, Sue berinisiatif meminta Tommy mengajak Carrie ke pesta prom dan berpasangan dengannya. Hal itu dia lakukan karena ingin menebus kesalahannya yang telah membuli Carrie. Awalnya Tommy menolak, namun Sue meyakinkan pacarnya itu bahwa hal itu ia lakukan sebagai bentuk permintaan maaf. Tommy akhirnya setuju dan menemui Carrie.
Namun dia menolak ajakan tersebut karena Carrie berpikir itu hanya jebakan. Tak menyerah sampai di situ, pulang dari sekolah, Tommy sudah berada di depan rumah Carrie. Tommy meyakinkan dan membujuk Carrie agar mau menerima ajakannya, hingga akhirnya Carrie pun luluh. Dengan perasaan bahagia, Carrie pergi ke toko kain untuk membeli bahan. Dia berniat membuat gaun sendiri untuk dipakai di acara pesta nantinya. Hal itu kemudian dia ceritakan pada ibunya, namun Carrie malah dilarang pergi ke pesta itu. Hingga mereka terlibat pertengkaran yang menyebabkan Carrie lepas kendali. Carrie menggunakan kekuatannya dengan menerbangkan barang-barang di rumah itu, yang membuat ibunya berteriak histeris. Di tempat berbeda, Chris dan gerombolannya memasuki peternakan babi milik warga. Mereka membunuh seekor babi untuk diambil darahnya. Mereka lalu diam-diam meletakkan darah babi itu di tempat pesta yang sebentar lagi akan diadakan. Singkat cerita, Carrie yang sudah selesai membuat gaunnya sendiri sudah tak sabar untuk menghadiri pesta itu. Namun lagi-lagi ibunya melarang Carrie agar tidak pergi. Ibunya khawatir putrinya hanya akan dibully di sana. Namun Carrie yang sudah bertekad untuk hadir meyakinkan kembali ibunya bahwa Tommy adalah laki-laki yang baik dan semua akan baik-baik saja. Namun ibunya terus berusaha agar Carrie tidak pergi ke pesta itu. Carrie yang sudah sangat kesal akhirnya dengan kekuatannya mengurung ibunya sendiri di satu ruangan. Di luar Tommy sudah menunggu. Mereka lalu berangkat menuju pesta dengan perasaan sangat bahagia. Sesampainya di sana, semua orang sudah berkumpul dan tak terkecuali ibu guru sekolah. Melihat Carrie yang tampil sangat cantik, ibu guru itu pun memuji Carrie dan memastikan bahwa Carrie baik-baik saja. Di sisi lain, Chris dan pacarnya ternyata sudah berada di atas atap dekorasi tanpa sepengetahuan orang-orang. Mereka sudah bersiap melancarkan aksi jahatnya, sementara komplotan Chris yang lain bertugas memanipulasi kertas voting yang akan menentukan ratu dan raja semalam di pesta itu. Mereka menukar kotak suara yang sudah mereka rencanakan agar Carrie dan Tommy bisa terpilih nantinya. Singkatnya, pilihan suara peserta diumumkan, yang kemudian terpilihlah Carrie dan Tommy sesuai dengan rencana buruk yang diatur oleh Chris. Mereka kemudian menuju panggung acara untuk menerima penghargaan. Carrie nampak senang dan bahagia malam itu, hingga Chris yang sudah bersiap melancarkan aksi jahatnya mulai menarik tali dan satu ember darah babi tumpah mengenai tubuh gadis malang itu. Komplotan Chris juga memutar kembali rekaman Carrie saat dibully di awal film. Ironisnya, semua orang di pesta itu malah menertawai video Carrie. Hal buruk kembali terjadi di mana ember besi yang digunakan untuk mengerjai Carrie tiba-tiba jatuh tepat mengenai Tommy. Tommy pun tewas seketika, di mana hal itu membuat Carrie semakin murka. Si gadis polos itu melepaskan semua kekuatannya dan terjadilah genosida. Membantai semua murid di pesta itu yang telah menertawainya. Carrie kemudian mengejar Chris dan pacarnya yang akan kabur. Melihat Carrie berdiri di tengah jalan dengan wajah menantang, mereka berniat menabraknya dengan memacu mobil sekencang mungkin. Namun Carrie dengan kekuatannya mampu menghentikan mobil itu yang membuat pacar Chris tewas seketika. Tak sampai di situ, Carrie kemudian melemparkan mobil yang dikendarai Chris itu bak melempar mainan. Mobil itu langsung terbakar dan tamatlah riwayat si pembuli. Setelah melampiaskan amarahnya, Carrie kemudian berjalan pulang, hendak menemui ibunya yang tadi telah ia kurung. Dia kemudian membersihkan diri dan menyesali apa yang telah terjadi. Selesai mandi, Carrie meminta maaf karena sejak awal seharusnya ia mendengarkan nasihat ibunya. Mereka lalu berpelukan, namun tanpa terduga, Margaret menusuk punggung putrinya sendiri. Margaret berpikir bahwa putrinya telah dirasuki roh jahat. Carrie pun berusaha melawan ibunya yang terus menyerangnya.
dan dengan terpaksa dia harus membunuh ibunya sendiri. Di tengah hancurnya perasaan dan hidup Carrie, Sue datang dengan niat ingin membantunya. Namun bagi Carrie, semuanya sudah selesai. Dia berniat bunuh diri dengan menghujani rumahnya menggunakan bebatuan. Dan dengan kekuatan yang dimilikinya, Carrie juga bisa merasakan bahwa Sue sedang hamil. Dia kemudian mengeluarkan Sue dari rumahnya agar dia tidak ikut tewas. Kemudian rumahnya pun hancur beserta Carrie di dalamnya. Di satu kesempatan, Sue datang menziarahi makam Carrie. Film kemudian berakhir dengan Sue yang selalu bermimpi buruk di masa kehamilannya. And push.